Oke, jadi adalah Samsung S23 Ultra ya tiba-tiba kemarin rusak. Speakernya ini gembret kayak kemasukan air gitu suaranya. Jadi tiba-tiba Samsung S23 Ultra saya ini kayak gini nih. Nah udah saya otak-atik tapi udah pakai kayaknya kemasukan air tapi nggak pernah kemasukan air. Jadi kenapa saya juga nggak tahu, bingung. Karena di Malang itu ada Samsung Experience Store di MOJ. Jadi mungkin kita bawa ke sana aja sambil kita tanya, sambil kita experience lah gimana after sales-nya si Samsung dengan S23 Ultra-nya. Tapi BTW ini bukan barang yang saya beli pre-order yang biasanya dapat Samsung Care sampai 2 tahun, setahun 2 tahun. Ini saya dipinjemi sama Samsung. Jadi apakah kalau barang dipinjemi itu masih masuk warranty? Kita coba aja lah. Tapi nanti saya bakalan pakai masker dan mencoba menjadi orang biasa aja, user biasa. Ya semoga aja nggak ada yang kenal saya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan Samsung kalian ya kira-kira after sales-nya kayak gitulah. Sebenarnya saya udah coba lumayan banyak cara ya untuk benerin HP ini. Jadi cara tradisionalnya udah saya coba celupin di beras karena speakernya itu kan suaranya gembret kayak kemasukan air. Gak work. Terus saya coba juga pakai aplikasi water eject yang saya lihat di TikTok, di YouTube banyak yang works. Ternyata gak bisa juga. Karena saya coba DIY untuk benerin sendiri gak bisa, akhirnya saya bawalah ke Samsung Service Center. Ini adalah beberapa faktur dan juga part yang udah diganti sama Samsung. Dan menurut saya Samsung Service Center untuk di area Malang ya, kalau area kota lain saya nggak tahu, the best sih. Saya nggak di-endorse apapun sama Samsung di video ini bener-bener pure pengalaman pribadi saya ketika saya masukkan dia ke Service Center. Menurut saya orang-orang di sana ramah, terus Service Center Samsung cepet juga. Awal ceritanya HP ini tiba-tiba suaranya gembret, jadi saya tuh diundang sama kayak sebuah brand sama teman-teman reviewer lainnya ke Bromo. Jadi malamnya itu saya cas karena saya pengen foto-foto nanti ketika saya di Bromo. Tapi paginya setelah saya cas full 100%, saya coba untuk dengerin lagu, speakernya itu gembret banget. Seperti yang kalian lihat di video intro tadi, suaranya itu kayak kemasukan air atau kemasukan debu, intinya gak jelas lah speakernya. Setelah saya pulang dari Bromo, barulah saya bawa si Samsung S23 Ultra ini ke service center yang ada di Malang, yang buat orang Malang sih pasti tahu ya, ada di MOG atau MOG itu panjangnya Malang Olympic Garden lah. Tempatnya di sana juga cukup bersih karena itu adalah mall, di sana pun juga mirip-mirip kayak servisnya di BCA. Jadi super friendly, super ramah juga orang-orang service centernya. Awal-awal di sana saya disuruh kayak semacam ambil antrian dan di antrian itu ada banyak macamnya. Jadi bisa untuk servis, reparasi, inden barang, banyak lah. Nomor 1018, nggak ada orang, cuman saya aja. Berarti di Malang jarang ada HP Samsung rusak kayaknya. Nah ini HP-nya. Dan kita coba benerin abis ini. Tapi pas kesana karena saya ngerasa artis, wah enggak juga ya. Pas kesana biar gak ada sesuatu yang dispesialkan gitu buat saya. Karena ya takutnya ada yang kenal saya, jadi saya akhirnya pakai masker ke sana. Takutnya kalau misalkan ada yang tahu saya kan nanti case-nya jadi spesial gitu. Jadi biar teman-teman kalau misalkan mau ke service center, seenggaknya perlakuannya samalah dengan perlakuan yang saya terima. Karena yang kenal kan? Setelah ambil nomor antrian tadi, akhirnya saya dipanggil di CS pertama. Itu kayaknya kayak semacam CS pengecekan dulu lah. Jadi kayak kalau misalkan kita mau ke dokter kayak ke susternya dulu. Jadi ditanya-tanya dulu, dicek dulu. Dan katanya HP saya ini ada indikasi human error. Jadi nggak bisa masuk warranty. Dan kebetulan si Samsung S23 Ultra saya ini nggak saya daftarin Samsung Care Plus. Kenapa ada indikasi human error? Karena di bagian sini, di bagian bawah itu memang ada kayak semacam bekas jatuh. Tapi jatuhnya ini sebenarnya udah berbulan-bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu jatuhnya. Jadi secara logika, masa isi udah jatuh 4 bulan, tiba-tiba speakernya ngaruhnya sekarang. Tapi ya bisa jadi, siapa tahu karena ada getarannya, jadi ada bagian part yang bergerak ya. Kita nggak tahu ya. Kita terima aja kalau ini adalah human error. Dan di situ saya udah terima resikonya karena ini human error, jadi nggak bisa masuk warranty, jadi masuknya ke repair atau ada biayanya. Untuk pertama biayanya itu pengecekannya ada di sini nggak ya? Karena mbaknya bilang kemarin, nggak ada sih di sini. Bentar, saya coba lihat dulu. Ya, nggak ada. Kemarin mbaknya itu bilang untuk biaya servisnya karena pakai software, jadi harganya itu untuk ngecek aja 95.000. Jadi setelah dicek, kalau misalkan saya bilang, wah nggak usah deh mbak karena terlalu mahal, tetap ada biaya 95.000 untuk pengecekan software dan harus terima
kalau misalkan datanya hilang semua. Jadi udah ada tulisan setuju data hilang kayak gitu. Setelah itu karena saya setuju, saya disuruh isi data dan pengecekan softwarenya ini lumayan lama ya, 1 jam. Dan karena saya di mall, jadi 1 jam itu saya buat mainan sama anak saya di semacam kayak kid zone gitulah. Dan karena main sama anak 1 jam jadinya kerasa 2 jam. Lebih lama ya, nggak kerasa lebih cepat. Jadi kayak 10 menit lah. Sambil nunggu Samsungnya selesai 1 jam, jadi kita main sama Oppo. Aduh, main apa ini? Main apa ini? Main apa ini? Terus dorong, majual. Wah, dia mau keluar. Dia tidak mau di lingkaran itu. Dia mau keluar. Wah, kabur. Hampir sejam loh. Jadi sekarang mungkin langsung aja kita ke Samsung untuk tanya apakah udah selesai. Ayo Pak, kita berangkat Pak. Selesai main, akhirnya saya balik lagi ke Samsung dan saya dipanggil, tapi ini beda CS. Kalau tadi itu kayak semacam susternya, sekarang nih baru dokternya atau teknisinya. Ini mas-mas yang masnya ini bilang kalau ini kemasukan debu. Jadi agak aneh kan ya, CS pertama ada indikasi human error, CS kedua yang teknisi ini katanya kemasukan debu. Dan saya udah tanya, apakah ada gejala atau akibat karena HP-nya jatuh dan masnya bilangnya enggak. Berarti ini rusaknya karena debu, terus tapi nggak kena air mas harusnya. Nggak kena air sih, saya coba cek. Soalnya tadi kayak Tapi itu kan ada itu nih mas, maksudnya kayak bekas jatuh itu pengaruh kayak. Kalau dari ada hentakan itu, ya, kan ada casingannya ya. Maksudnya pengaruh juga. Pengaruh ke speaker. Harusnya enggak sih, Enggak ya? kemungkinan mungkin jatuh terus kemasukan air, Cuma kemasukan debu. pasir. Oh pasir. Kayaknya pasir. Tadi pasirnya banyak banget mas, pas saya cek. Lumayan ada. Lihat mas yang luber tadi ini ya. Ini harusnya nggak gini. Nggak bolong-bolong gitu. Kalau sudah gitu nggak bisa apa? Water resistnya sudah nggak bisa. Speakernya 400.000. Oke mas, gas. Ini pure kemasukan debu aja kata masnya, dan saya nggak tahu ya kena debu itu termasuk human error atau enggak. Tapi masalah kena debu ini kan untuk S23 Ultra seharusnya kan dia udah punya sertifikasi IP68. Tapi saya masih bisa terima karena kan ya mungkin tahan debunya ada ukurannya ya, kayak misalkan contohnya IPX8 itu kan kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Mungkin kalau udah lebih dari itu kan ya masih bisa kemasukan air. Mungkin debu yang saya terima juga kayak gitu lebih banyak, jadi IP6-nya nggak sanggup untuk menahan. Jadi ya saya terima aja lah karena mungkin itu kecerobohan saya. Tapi yang saya mau tanyain kalau misalkan kemasukan debu itu masuknya ke human error atau warranty, nah itu yang saya kurang paham. Karena sampai partnya ini ya, wah ini udah dibukain. Wah ini nanti tolong dibirol sama anak-anak. Ini kecil banget karena jadi ada bagian yang wah ini udah dibersihin sih. Kemarin tuh bener-bener banyak debunya di bagian ini ya, di bagian kayak semacam penutup speakernya. Nah kalau untuk speakernya itu yang ini udah diganti sekarang. Dan untungnya setelah pengecekan by software tadi, kalau saya tanya biayanya berapa speakernya untuk sebuah HP yang 20 juta ke atas, menurut saya partnya masih terbilang terjangkau lah ya, karena partnya ini awalnya bilangnya itu 400.000 rupiah, tapi ketika saya ambil itu di totalnya itu 363.000 rupiah. Ini udah sama PPN. Jadi estimasi biayanya jatuhnya lebih murah ketimbang apa yang dibilang sama teknisinya. Kalau iBox, wah saya nggak tahu ya. Saya pernah benerin Apple, itu pun bukan di iBox-nya, untuk layarnya itu kalau nggak salah sekitar 5 juta. Dan kemarin sempat saya tanya juga di iBox yang ada MUG karena kebetulan iPhone-nya istri saya itu juga rusak speakernya, dan jawabannya di sini nggak bisa servis mas. Padahal ada tulisannya iBox gitu. Apa cuman jualan aja? Kalau jualan aja sih ya counter-counter lain bisa. Di sini. Mbak, bisa servis iPhone nggak ya? Nggak bisa, Oh, nggak Pak. bisa ya? Iya. Kasih ya. Tapi di sini mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman servisin atau warranty di iBox, bisa tulis di kolom komentar lah. Atau dari teman-teman juga ada yang pernah servisin warranty di Samsung, kira-kira kita nanti coba compare dari kolom komentar lah, bagusan service centernya iBox atau Samsung. Tapi kalau menurut saya sih ya pasti Samsung sih ya, karena bukan rahasia umum lagi kalau iBox itu ya warranty-nya ya gitulah. Balik lagi ke Samsung, setelah pengecekan software tadi itu nggak bisa langsung diganti. Saya disuruh pulang dulu terus nunggu 3 hari, tapi nggak sampai 3 hari sih.
Selang 2 hari saya udah di WA dan waktu itu saya lagi bener-bener sibuk banget jadi nggak bisa ambil. Dan service centernya tiap hari itu WA kapan diambil, perhatian banget. Jadi buat temen-temen atau cewek-cewek di sini yang biasanya ngeluh karena kurang perhatian dari cowoknya, pacaran aja sama service centernya Samsung ya, karena tiap hari pasti dikabarin. Oke, jadi sekarang saya udah ada di MOG dan kita akan ambil barangnya. Karena saya udah di WA, tiap hari di WA sama service centernya suruh ambil. Bagus ya, diingetin terus. Jadi sekarang langsung aja kita ke sana. Dan baru aja kemarin saya ke MOG dan hasilnya part-partnya yang rusak dikasihkan ke saya semua sih ya. Jadi kayak ini tuh speakernya yang harganya ini kalau di sini itu sekitar berapa nih? 152.000. Rubbernya yang ini tuh 7.000. Terus repair kitnya 63.000. Jadi untuk speakernya ini cukup terjangkau harganya 152.000 dan sekarang ini udah saya tes sih sebenarnya di sana ya. Sekarang suaranya udah balik normal lagi. Well, walaupun yang saya agak anehkan tadi di CS pertama dan juga CS kedua, karena CS pertama bilangnya karena jatuh speakernya jadi kayak gini, ketika ke teknisinya langsung ternyata jatuhnya nggak ngaruh, kena debu, tapi menurut saya it's okay lah ya, karena untungnya harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi untuk sebuah HP yang harganya 20 juta ke atas, spare partnya menurut saya masih terjangkau loh ya, karena masih di range 300 ribuan. Dan buat Samsung Service Center yang ada di MOG, saya kasih 2 ibu jari lah, karena pelayanannya ramah banget, super friendly banget, walaupun mungkin ada yang capek tapi tetap senyum. Jadi good job. Tapi saya saranin buat teman-teman sekalian kalau misalkan punya HP Samsung, mending di warranty-in pakai Samsung Care Plus aja. Ya namanya barang elektronik, maupun bekas atau baru, yang baru aja kadang juga kayak punya saya ini tiba-tiba speakernya gembret. Namanya barang elektronik lah, pasti ada errornya. Nah kalau pakai Samsung Care Plus, walaupun human error, kebanting, kongslet, atau apapun itu masih bisa ditanggung sama Samsung 100% selama 1 tahun. Untuk harganya, teman-teman bisa, karena ini nggak di-endorse sama Samsung ya, jadi harganya kalian bisa langsung cek aja lah di websitenya Samsung atau ketik aja di Google Samsung Care Plus harga. Itu pasti udah muncul semua sih ya. Oke, jadi cukup segitu aja pengalaman saya nyervisin Samsung S23 di Malang, MOG. Kalau mungkin teman-teman di sini ada experience pernah warranty-in di Samsung juga atau di brand lain, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.